Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, nama saya Medi dari kelas C, Prodi Pendidikan Jasmani dengan nomor pokok mahasiswa 2021911102. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pada dasarnya, kehidupan atau beban belajar di sekolah begitu sangatlah berat dan menekankan kebebasan anak untuk bergerak. Sehingga semakin rendahnya kebugaran jasmani. Dengan semakin rendahnya kebugaran ini tentunya dapat menyebabkan gejala-gejala atau penyakit-penyakit bagi seorang siswa maupun siswi. Masalah seperti inilah yang harus segera diatasi karena kalau tidak diatasi akan sangat beresiko dan menyebabkan penyakit degeneratif atau yang dikenal dengan penyakit menurunnya fungsi organ yang semakin besar. Maka harus adanya segera pencegahan, tentunya dengan mengadakan program-program di dalam pendidikan jasmani dan olahraga untuk menarik si minat anak ini dengan cara menyediakan ruang lebih untuk belajar penuh tentang lingkungan yang ada di sekitar dengan banyak mencoba hal-hal baru sehingga dapat meraih kembali keceriaan dan kesejahteraan seorang anak secara menyeluruh. Dua, secara umum pendidikan jasmani dan olahraga juga tentunya mempunyai manfaat untuk mencakup sebuah pendidikan di sekolah. Di antaranya memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Semakin terpenuhinya kebutuhan akan gerak dalam masa pertumbuhannya, maka kian besar juga kualitas pertumbuhan bagi seorang anak tersebut. Kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Di sini tentunya dengan cara bermain, bergerak untuk mengenali lingkungan yang ada di sekitar. Ya contohnya kayak misalkan berolahraga pagi dan lain sebagainya lah. Tiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, yaitu keterampilan yang diperlukan oleh seorang anak untuk menguasai berbagai keterampilan untuk kehidupannya di kemudian hari. Ya. 4, menyalurkan energi yang berlebihan dan merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental maupun emosional yang ada di dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini juga sangat dibutuhkannya kebugaran, kesehatan, keterampilan fisik, terkuasainya prinsip gerak tubuh ya, misalkan kemampuan berpikir seorang anak, keterampilan sosial, kepercayaan diri dan cita diri. Di sini juga ada landasan ilmiah. Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga di sini dibagi menjadi 3 landasan.
Yang pertama ada landasan biologis. Pendidikan jasmani yaitu sikap disiplin yang berorientasi tubuh ya. Di samping berorientasi ini pada disiplin mental dan sosial, guru pendidikan jasmani juga ya harus memiliki penguasaan yang sangat kokoh terhadap fungsi-fungsi fisikal dari tubuh. Pemanfaatannya dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di sini, adanya landasan psikologis pendidikan jasmani di sini lebih menekankan keharusan untuk saling mengakui dan menghargai keunikan seseorang, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dan landasan sosiologis pendidikan jasmani di sini mempunyai potensi untuk menuntaskan apa yang dituju di sisi ini. Sosiologi juga berhubungan dengan kelompok lain, contohnya lembaga-lembaga pendidikan, sosial, agama, dan pendidikan lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.